Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Nisha Diari. Hari ini kita akan belajar bersama membahas grammar bab 2 dari buku dari PDF Gute B2.1. Nah, hari ini topiknya yaitu gramatik kausale Zusammenhänge ausdrücken. Jadi, intinya di sini kita bakal belajar banyak cara untuk bilang karena atau menjelaskan alasan. Jadi di sini ada konektoren, ada prepositionen gitu ya. Nah, kita bahas kata sambung yang menghubungkan dua klausa atau kalimat. Di situ ada kata sambung yaitu konektoren, yaitu untuk menghubungkan dua klausa atau kalimat ya. Nah, di sini ada kata sambung. Yang pertama ada while atau da, yang artinya itu kan karena ya, teman-teman udah tahu artinya itu karena. Nah, grammar ini keduanya adalah Nebensatz atau konektoren. While atau da itu adalah Nebensatz konektoren, artinya kata kerja harus pindah ke paling akhir gitu. Nah, kalau untuk da sendiri biasanya dipakai kalau alasannya sudah diketahui lawan bicaranya atau diletakkan di awal kalimat gitu. Jadi misalkan contohnya kalau untuk da itu biasanya udah diketahui ya, alasannya sudah diketahui lawan bicaranya. Jadi diletakkan di awal kalimat. Jadi misalkan da ich müde bin, gehe ich schlafen. Karena aku lelah, aku pergi tidur gitu. Nah, yang kedua ada konektoren atau kata sambung den. Den itu artinya karena juga ya, karena. Nah, grammar ini adalah position o atau 0 gitu ya. Ini artinya urutan kalimat setelahnya itu normal. Jadi subjek dan juga verbnya normal. Setelah kata den, subjek plus verba gitu. Kalau yang tadi kan kalau will atau da itu kan kata kerjanya pindah ke paling akhir si isnya ini. Kalau yang ini jadinya normal gitu setelah kata den gitu. Di situ ada wir sollten ausreichen schlafen, denn Schlaf ist lebensnotwendig. Contoh lainnya misalkan wir schlafen viel, denn Schlaf is gesund gitu. Lalu ada nämlich itu artinya juga karena atau yaitu. Contohnya di situ itu ya, wir sollten ausreichen schlafen. Schlaf ist nämlich lebensnotwendig. Nah, jadi untuk nämlich sendiri itu unik ya teman-teman. Jadi tidak ada di awal kata. Dia biasanya tuh di posisi ketiga. Nah, gitu kan. Jadi uniknya itu tidak ada di awal kata atau di awal kalimat gitu ya maksudnya. Jadi posisinya itu ketiga setelah verbnya, setelah verbanya. Jadi posisi ketiga untuk yang nämlich gitu. Contoh lainnya misalkan slave heute lang, is nämlich sehr erschöpft gitu. Jadi posisinya kalau nämlich itu setelah is ketiga, posisi ketiga gitu ya gitu. Nah, lalu di bagian 2 ada lanjutnya ada prepositionen, preposisi untuk yang kausale Zusammenhänge, yaitu ada prepositionen atau preposisi. Nah, jadi di preposisi ini itu ini di level B2 itu membedakan ya, untuk membedakan, jadi untuk menjelaskan alasan gitu tanpa perlu bikin kalimat baru. Nah, contoh di situ yang pertama ada wegen plus Aufgrund plus Genitiv.
Di situ udah ada contohnya ya. Udah ada contohnya kan. Wegen atau aufgrund itu artinya karena atau disebabkan oleh. Karena atau disebabkan oleh. Gitu. Welche Tipps, ini kebalik, maaf ya. Welche Tipps geben Sie jemandem, der wegen oder aufgrund einer Schlafstörung zu Ihnen kommt? Terus misalkan contoh lainnya gimana nulisnya ya? Wegen eines Albtraums bin ich aufgewacht. Karena sebuah mimpi buruk, jadi aku terbangun gitu. Karena disebabkan mimpi buruk, aku jadi terbangun. Terus yang kedua di sini bagian yang prepositionen ada aufgrund von plus datif. Yaitu contohnya udah ada di situ ya. Aufgrund von Schlafstörungen kalau di sini. Jadi kalau untuk aufgrund von plus datif itu pakai ini kalau kata bendanya itu nggak punya artikel. Biasanya kata benda abstrak atau jamak gitu ya. Gitu. Nih di sini udah ditulis when es kein artikel word gibt. Jadi kayak untuk kata benda apa ya yang tidak punya artikel atau yaitu biasanya itu benda abstrak atau jamak gitu. Benda abstrak atau jamak yang maksudnya ketika tidak ada artikel gitu. Contohnya aufgrund von Schlafmangel bin ich unkonzentriert. Disebabkan oleh kurang tidur, aku jadi tidak bisa berkonsentrasi gitu. Terus yang di bawahnya ada aus plus datif. Aus plus datif itu karena atau dari artinya ya. Ich habe mir diese Studie aus Interesse durchgelesen. Nah, untuk aus plus datif ini tipsnya dipakai untuk alasan, untuk memotivasi dari dalam diri gitu. Misalkan kayak alasan psikologisnya atau kebiasaannya gitu. Alasan dari dalam gitu. Contoh lainnya misalkan ich lese das Buch aus Interesse gitu, aus Interesse. Jadi aku baca buku itu karena atas dasar minat gitu. Terus yang di bawahnya itu ada dank plus genitif. Dank plus genitif tuh kayak artinya berkat. Nah, ini dipakai hanya untuk alasan yang positif ya teman-teman. Jadi contohnya itu dank aktueller Studien wissen wir, dass die Menschen heutzutage weniger schlafen. Contoh lainnya misalkan dank guter Musik kann ich gut einschlafen. Jadi artinya berkat musik yang bagus aku bisa tidur nyenyak gitu. Yang terakhir itu untuk prepositionen ada for plus datif. Yang artinya itu kan karena. Nah, di situ di bawahnya ada häufig bei Gefühlen und Körper Aktionen. Jadi dipakainya itu untuk perasaan. Seringkali dipakai untuk perasaan dan juga reaksi fisik gitu kan. Nah, contohnya di situ ada ich kann mich vor Müdigkeit gar nicht konzentrieren. Nah, contoh lainnya misalkan ich kann vor Müdigkeit kaum stehen.
aku hampir nggak bisa berdiri karena sangat lelah. Nah, terus di bawahnya udah aku bikinin gabungan paragraf penerapan dalam satu cerita pendek tentang tidur ya, tentang tidur atau slapen. Nah, contohnya di situ ya. Das Schlaflebens notwendig ist. Nah, ini ada kata da ya. Terus ini ada is-nya di sini gitu. Das Schlaflebens notwendig ist, versuche ich jede Nacht 8 Stunden zu schlafen. Karena tidur itu sangat penting untuk hidup, aku mencoba tidur 8 jam setiap malamnya gitu kan. Terus Gestern konnte ich wegen des Lärms auf der Straße nicht schlafen. Nah, di sini ada kata wegen des yang bagian yang ini ya. Wegen plus genitif, makanya dia wegen des Lärms gitu. Jadi kemarin aku tidak bisa tidur karena kebisingan di jalan gitu. Ich war vor Anger richtig wach. Aku benar-benar terjaga karena marah gitu ya. Ini ada kata wach for gitu. Terus heute bin ich nämlich sehr schlapp. Hari ini aku sangat lemas gitu. Nämlich ya, ada kata nämlich di sini. Terus aber dank eines starken Kaffees schaffe ich meinen Tag trotzdem. Nah, ini ada kata dank plus genitif, dank eines. Jadi tapi berkat kopi yang kuat, aku tetap bisa menjalani hariku. Nah, gimana? Kira-kira seperti itu ya untuk bikin kalimat karena gitu dalam bahasa Jerman. Mulai dari pakai kata nämlich, wegen gitu ya, dan lain sebagainya. Oke, kira-kira seperti itu untuk materi konektoren ya teman-teman. Atau ini materi kausale zusammenhänge. Terus ada konektoren dan juga ada prepositionen. Nah, semoga membantu buat teman-teman yang lagi belajar B2 Bahasa Jerman. Makasih sudah belajar bareng Nisha Diari. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang lagi belajar juga B2 ya. Wassalamualaikum, vielen Dank, lern fleißig weiter und bis zum nächsten Mal. Tschüss.